Baik Bapak dan Ibu, acara BIMTEK Implementasi Kurikulum Madrasah untuk guru Al-Quran Hadis wilayah Banten, Jawa, dan Bali akan segera kami mulai. Mohon Bapak dan Ibu peserta untuk menonaktifkan mic atau suaranya. Sekali lagi, untuk Bapak dan Ibu peserta BIMTEK Implementasi Kurikulum Madrasah untuk guru Al-Quran Hadis wilayah Banten, Jawa, DIY, dan Bali akan segera kami mulai. Mohon Bapak dan Ibu peserta untuk menonaktifkan mic atau suaranya dan diharapkan nanti bisa mengikuti semua kegiatan sampai selesai. Oke, silakan Pak Vivin dimulai. J Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu guru BIMTEK Kurikulum KMA 183 dan 185 yang saya hormati, semoga tetap semangat pada hari ini. Hari ini kita akan mengawali pada kegiatan hari ini, kita buka dengan bacaan Ulumul Quran. Al-Fatihah. Ya karena ya karena selain nasratan mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya akan langsung dibimbing dan dibina oleh Bapak Kasih Kurikulum, yaitu Bapak Dr. Suwardi selaku pemateri kita hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bapak. Iya. Pak Vivin, cek sudah
Kelihatan Masuk Anda? Bapak, masuk Bapak. Oke. Ya, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Kasubdit Kurikulum, rekan-rekan panitia, yang saya hormati moderator dan host, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu peserta BIMTEK Implementasi Kurikulum Madrasah KMA 183 dan 184 untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis jenjang Madrasah Sanawiyah yang dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 8 Oktober. Pertama-tama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Moga-moga Allah senantiasa melindungi kita, memberkahi hidup kita, dan kita dihindarkan dari segala macam penyakit termasuk virus COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam mari kita haturkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabat, dan semoga syafaat beliau akan sampai kepada seluruh umatnya yang senantiasa memegang sunnah-sunnah beliau. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian beserta BIMTEK Implementasi Kurikulum pada Madrasah pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan BIMTEK ini sampai dengan hari Kamis besok. Oleh karena itu yang berada di ruang-ruangan kelas atau aula tetap menjaga protokol kesehatan, ya, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa senantiasa menjaga imun, ya. Moga-moga semuanya sudah disiapkan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa puluh tahun belakangan ini kita ketahui bahwa madrasah di Republik Indonesia menunjukkan sebuah tren perkembangan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, ya. Kita ketahui beberapa prestasi madrasah dari tahun ke tahun senantiasa menunjukkan prestasi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Baik prestasi tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Di samping itu, Bapak Ibu, beberapa puluh tahun terakhir ini, ya, madrasah juga menjadi tumpuan harapan masyarakat atau rebutan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah. Salah satu indikator yang dapat kita lihat bahwa hampir, ya, di sebagian besar atau seluruh madrasah lah gitu ya, itu ketika saat pendaftaran peserta didik baru senantiasa jumlah pendaftarnya melebihi dari kuota atau daya tampung yang ada di madrasah. Nah, kalau kita melihat kenapa masyarakat begitu antusias, begitu respon, begitu ingin anaknya disekolahkan di madrasah, pasti ada sesuatu hal yang sangat menarik di madrasah. Salah satu yang menarik di madrasah adalah bahwa pendidikan karakter, pendidikan akhlak mulia, pendidikan keagamaan itu mendapatkan perhatian, ya, mendapatkan perhatian di madrasah. Nah, orang tua tentunya ingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, ya. Anak yang soleh atau anak solehah adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang akhlaknya baik, dan anak-anak yang berguna bagi masyarakat, bagi orang tua, bagi bangsa dan negara. Nah, harapan yang begitu tinggi dari masyarakat, ya, dari seluruh warga bangsa ini tentunya
kita selaku pengelola pendidikan yang ada di madrasah harus betul-betul menyiapkan diri dengan baik. Bagaimana kita mengelola madrasah, ya. Nah, madrasah, Bapak Ibu, menunjukkan satu kemajuan-kemajuan, saya yakin, karena dikelola dengan baik oleh warga madrasah, mulai dari kepala madrasah, para wakil kepala madrasah, Bapak Ibu guru, ya, peranan komite, dan dukungan orang tua masyarakat. Nah, di samping dikelola dengan baik, tentunya di madrasah juga telah melakukan beberapa terobosan, beberapa inovasi. Ya, banyak madrasah kita ketahui, khususnya jenjang MTS, memiliki beberapa inovasi yang dilakukan di madrasahnya. Ada madrasah dengan inovasi tahfizul Qur'annya, ada madrasah dengan program unggulan risetnya, ada madrasah dengan program unggulan keagamaan, ada madrasah dengan program keunggulan olahraganya, teknologi informasinya, dan lain sebagainya. Ya, itu semua dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas madrasah, dan yang tidak kalah penting di dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di peserta didik. Sebelum saya mengawali bincang-bincang atau sharing dengan Bapak Ibu, perkenankan saya Suwardi, biasa teman-teman memanggil Pak Wardi atau Pak Kumis gitu ya, karena salah satu cirinya memiliki kumis, ya, karena begitu ya. Sehari-harian Bapak Ibu saya bertugas sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Jenjang Madrasah Aliyah Kejuruan pada Direktorat KSKK Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi karena sebagai Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi, tugas saya adalah membidangi bidang kurikulum, kemudian pembelajaran dan evaluasi atau penilaian pendidikan yang ada di madrasah. Nah, karena bidang saya di situ, maka tugas saya adalah melayani Bapak Ibu warga madrasah, baik yang ada di tingkat provinsi, yang ada di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat madrasah. Oleh karena itu, karena hari ini kita diskusinya atau sharingnya dibatasi waktu 2 jam, bila mana nanti Bapak Ibu ingin lebih banyak berdiskusi lagi dengan kami, ya, dengan saya, silahkan bisa chat WA nomor 0813 5613 2002, ya. Insya Allah apa yang dibutuhkan teman-teman terkait informasi tentang kurikulum, tentang pembelajaran, ya, tentang penilaian hasil belajar, insya Allah nanti akan kami layani semampu kami, sebaik-baiknya, ya. 24 jam WA saya terbuka untuk layanan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, semenjak Bapak Direktur KSKK Madrasah, Bapak Dr. Haji Ahmad Umar menjadi Direktur di KSKK Madrasah, ada tagline yang beliau sampaikan dan menjadi penyemangat kita semua, yaitu apa? Madrasah hebat bermartabat. Biasanya pada pagi hari itu siswa sebelum masuk kelas itu berbaris, kemudian yel-yel, atau pada saat setiap ada kegiatan senantiasa yel-yel, madrasah hebat bermartabat, madrasah hebat bermartabat, madrasah hebat bermartabat. Dan senantiasa digemakan di seluruh madrasah yang ada di Republik Indonesia ini. Nah, apa harapan dari Pak Direktur atau kita semua tentang madrasah hebat bermartabat? Madrasah hebat adalah madrasah yang dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal dan mencapai puncak-puncak prestasi madrasah dengan cara-cara yang baik, ya, atau cara-cara yang bermartabat. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sejatinya di madrasah ini adalah menyiapkan, ya, mendampingi, membantu para siswa kita untuk mencapai,
ya toh, optimalisasi bakat, minat dan kemampuan yang dimilikinya. Nah, karena tugas kita adalah membantu ya, membantu siswa untuk mencapai perkembangan yang optimal, maka harusnya kita memang menyiapkan segala sesuatu, program-program dan kegiatan yang berkaitan dengan bakat, minat dan potensi siswa tadi. Saya yakin ya, banyak siswa di madrasah ini punya bakat minat yang sangat bervariasi. Mulai anak-anak yang bakatnya di bidang akademiknya ya, misalkan ada yang memang bagus di bidang MIPA IPA-nya, ada yang bagus di bidang IPS-nya atau matematikanya atau teknologi informasi, atau non akademiknya ada anak yang memang punya bakat minat di bidang olahraga, bakat minat di bidang seni budaya, bakat minat di bidang tilawah dan lain sebagainya ya. Nah, tugas kita adalah menyiapkan program-program ya yang membuat peserta didik bisa mengembangkan potensinya tadi dengan baik. Ya, gitu. Nah, bagaimana kira-kira mewujudkan madrasah yang hebat bermartabat? Sekali lagi, madrasah bisa hebat kalau dikelola secara profesional. Dikelola dengan baik, dikelola dengan serius, dikelola dengan sungguh-sungguh. Ya, dikelola secara efektif dan efisien. Apa yang dikelola? Ya, seluruh sumber daya yang ada di madrasah. Mulai dari inputnya ya sampai dengan prosesnya agar menghasilkan output yang baik. Seluruh sumber daya yang ada di madrasah, baik itu sumber daya manusia, ya sarana prasarana, keuangan madrasah, semuanya harus dikelola dengan baik, dengan profesional. Di samping tata kelola madrasah yang baik dan profesional, tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, madrasah harus diberi ruang untuk berinovasi dan berkreasi di dalam mengelola pendidikan. Tanpa adanya ruang inovasi dan kreasi, ya, maka niscaya akan sulit madrasah mencapai puncak-puncak prestasi. Niscaya akan sulit potensi-potensi siswa akan berkembang dengan optimal. Kenapa saya katakan kalau itu niscaya sulit? Karena apa? Madrasah di Indonesia ini, ya, Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau, ya, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang terpisah satu dengan yang lainnya, ya, letak geografisnya terpisah satu dengan yang lainnya dengan berbagai macam keunikan. Nah, kalau diseragamkan tentu potensi-potensi yang ada di madrasah, potensi yang ada di daerah tidak akan bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, perlulah madrasah diberi ruang untuk berinovasi dan berkreasi agar betul-betul potensi yang ada di daerah, yang ada di madrasah bisa berkembang dengan baik. Maka ruang inovasi perlu diberikan. Di samping itu, untuk apa ruang inovasi itu? Agar madrasah senantiasa bisa mengikuti perkembangan atau tuntutan zaman. Nah, di dalam madrasah yang hebat tentunya ya pasti ada guru-guru yang hebat di sana ya sebagai pengelola pendidikan. Saya yakin di madrasah yang ada di Republik Indonesia, khususnya madrasah-madrasah yang ada di banyak madrasah yang gurunya hebat-hebat, ya. Di setiap madrasah saya yakin ada yang guru yang hebat, ya. Namun demikian, kehebatan guru itu harus betul-betul diberi ruang yang baik agar kehebatannya memiliki makna untuk kemajuan madrasah. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang pendidikan tinggi, kalau tidak diberi ruang untuk berkreasi, niscaya tidak akan bisa mengembangkan dirinya dengan baik. Kalau guru tidak bisa berkembang diri dengan baik, ya tidak bisa berkiprah untuk kemajuan madrasah, niscaya tidak akan punya pengaruh positif ya untuk kemajuan madrasah. Oleh karena itu,
seluruh pimpinan madrasah, kita semua, guru-guru harus betul-betul diberi kesempatan. Di samping diberi kesempatan juga harus diberi dukungan ya untuk berkreasi itu dalam memajukan madrasah. Nah, di samping guru-guru diberi kesempatan berkreasi, diberi dukungan, Bapak Ibu, guru di dalam pembelajaran harus totalitas di dalam mendampingi peserta didik. Apa yang dimaksud totalitas? Totalitas adalah apabila pikiran, perasaan, hati, dan seluruh jiwa raga kita, seluruh jiwa raga kita beserta dengan siswa pada saat kegiatan pembelajaran. Contoh, pagi hari ini kita juga dalam rangka belajar, ada proses pembelajaran sekarang ini. Misalkan ya, atau diumpamakan saya gurunya, Bapak Ibu sebagai siswanya kira-kira kalau Bapak Ibu sedang mengajar daring. Walaupun tidak secara tatap muka dengan siswa, tapi hanya secara virtual, kalau kita tidak totalitas di dalam proses pembelajaran ini, maka kita tidak bisa mengharapkan siswa bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan dengan baik, pelajaran yang kita sampaikan dengan baik. Jadi seorang guru ya harus betul-betul totalitas menghadirkan pikirannya, hatinya, jiwanya dan juga fisiknya di dalam proses pembelajaran. Begitupun juga siswa, ya, siswa juga harus totalitas mengikuti proses pembelajaran. Nah, agar guru-guru bisa totalitas, Bapak Ibu, guru harus punya waktu untuk menyiapkan pembelajaran dengan baik, ya, untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, untuk bisa membimbing siswa dengan baik. Nah, bagaimana caranya guru agar punya waktu lebih banyak untuk memikirkan pembelajaran agar guru bisa fokus di dalam pembelajaran, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah kita minimalisir beban-beban guru yang cenderung administratif. Apa itu tugas-tugas administrasi guru? Yang pertama yaitu membuat perencanaan pembelajaran. Nah, guru membuat perencanaan pembelajaran salah satunya, gitu ya. Nah, membuat program semesteran, membuat program tahunan dan lain sebagainya, membuat laporan dan lain sebagainya. Nah, zaman sekarang sudah zaman teknologi, zaman digital. Oleh karena itu, beban-beban tugas administrasi tadi harus dicarikan cara, ya kan, agar tidak membebani guru, tetapi tugasnya terselesaikan dengan baik. Salah satu kebijakan dari Kementerian Agama pada akhir tahun 2018 adalah membuat ya Juknis RPP dengan SK Dirjen nomor 5184 ya. 5164, mohon maaf. SK Dirjen nomor 5164 tahun 2018 tentang petunjuk teknis penyusunan RPP. Di sana disampaikan bahwa RPP ya itu dibuat yang simpel-simpel saja, ya, yang pokok-pokok saja dan mudah diimplementasikan oleh guru. Ya toh? Nah, RPP boleh dibuat 1 halaman atau 2 halaman. Bukan masalah 1 halaman, tetapi dibuat yang simpel, gitu ya. Kalau ada guru bisa membuat RPP ya di dalam 1 halaman tidak sampai penuh, hanya setengahnya, boleh-boleh saja, materinya atau simpel saja, tidak apa-apa. Ya, bentuk RPP juga tidak diseragamkan sesuai dengan kreasi masing-masing guru. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kebijakan diminimalisir tugas guru, maka harapannya guru akan bisa punya waktu yang banyak untuk mengembangkan diri, guru bisa fokus di dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memberi kesempatan, memberi ruang, inovasi kepada guru-guru yang ada di madrasah untuk memberi kesempatan kepada
madrasah berinovasi dan lain sebagainya, Kementerian Agama telah menetapkan regulasi tentang kurikulum madrasah. Apa itu? Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang pedoman kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah. Yang kedua, KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Insya Allah pada BIMTEK kali ini nanti ya terkait dengan KMA 183 akan disampaikan oleh narasumber lain, dan hari ini atau pagi ini membuka atau mengawali kegiatan BIMTEK, saya akan memaparkan dan diskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan KMA 184 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Kami atau Dirjen Pendis telah mengeluarkan surat edaran yang kita sampaikan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kementerian Agama Kabupaten Kota untuk diteruskan ke madrasah, bahwa KMA 183 dan KMA 184 ya, KMA 183 dan KMA 184 efektif dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2020-2021 dari jenjang MI, MTS, dan Madrasah Aliyah untuk semua tingkatan kelas. Sekali lagi, kalau kita di MTS berarti dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Agar guru-guru di madrasah, agar para warga madrasah itu bisa mengimplementasikan KMA 184, Bapak Ibu, kami atau Dirjen Pendis telah mengeluarkan beberapa surat keputusan atau perdirjen ya terkait dengan bagaimana guru atau madrasah menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada di madrasah atau dokumen 1 ya. Kemudian bagaimana madrasah yang punya sistem asrama atau boarding ya. Jadi kami juga sudah mengeluarkan juknis tentang pengelolaan pembelajaran di asrama, baik itu jenjang MTS dan Madrasah Aliyah. Kita tahu bersama bahwa sekarang sudah banyak madrasah sanawiyah yang memiliki boarding atau asrama. Nah, asrama madrasah ini, Bapak Ibu, kalau tidak dikelola dengan baik, proses pembelajarannya sebenarnya tidak memiliki nilai plus yang lebih untuk kemajuan madrasah. Kalau tidak dikelola dengan baik, sebenarnya asrama itu mirip-mirip tempat kos saja, gitu ya, hanya dipakai untuk tempat tidur. Nah, agar asrama memiliki makna yang positif terhadap pembelajaran pendidikan di madrasah, maka harus betul-betul dikelola dengan baik. Asrama merupakan satu kesatuan proses pendidikan yang ada di madrasah. Sehingga kalau madrasah sistemnya berasrama, maka harusnya kurikulumnya secara terintegrasi antara pendidikan siang hari di gedung pendidikan maupun pendidikan yang dilaksanakan di madrasah gitu. Ya, nanti akan saya jelaskan di dalam KMA 184 itu bagaimana pola pendidikan yang ada di madrasah atau boarding, yang sistemnya boarding. Kemudian kami juga mengeluarkan juknis pembelajaran riset. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa banyak madrasah yang punya program unggulan riset, ya. Salah satunya yang sudah terkenal dari sejak tahun 2005 itu MTS Negeri 2 Kota Kediri misalkan ya, dan sekarang sudah banyak sekali MTS yang memiliki program riset ya. Tadi yang saya sebut hanya salah satunya saja ya. Nah, agar pembinaan riset ya di madrasah itu berjalan dengan optimal, maka kami sudah mengeluarkan panduan atau juknis tentang pembelajaran riset di madrasah.
Di samping itu, agar proses pembelajaran di madrasah berjalan dengan baik, dengan optimal, kami juga mengeluarkan juknis supervisi pembelajaran yang akan dilakukan oleh kepala madrasah maupun pengawas di dalam mensupervisi kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di depan telah saya jelaskan bahwa banyak madrasah memiliki program-program unggulan. Namun demikian, program-program unggulan tersebut oleh teman-teman ada yang secara terbuka tersampaikan, ada juga yang program unggulannya belum tersampaikan secara terbuka di publik. Ya, tentunya masing-masing punya pertimbangan. Nah, agar teman-teman di madrasah semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin tidak takut berkreasi, berinovasi, Kementerian Agama mengembangkan namanya program diversifikasi keunggulan madrasah. Apa itu? Keanekaragaman keunggulan madrasah. Dalam bentuk, 1, madrasah akademik, 2, madrasah program keagamaan, 3, madrasah plus keterampilan, 4, madrasah riset, dan lain-lain program unggulan yang ada di madrasah. Apa itu yang dimaksud dengan madrasah akademik? Madrasah akademik adalah prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang akademik, sains, dan teknologi. Madrasah program keagamaan adalah prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang kajian keagamaan Islam atau tafakuh fiddin. Khusus untuk program keagamaan ini jenjangnya madrasah aliyah. Kemudian MA plus keterampilan adalah prototipe madrasah aliyah yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keterampilan tertentu. Sudah banyak di Republik Indonesia, ini madrasah aliyah yang punya program plus keterampilan. Kurang lebih 341 madrasah. Yang keempat, madrasah riset adalah madrasah yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang riset atau penelitian ilmiah. Ya. Alhamdulillah saat ini Bapak Ibu ya, regulasi terkait dengan riset dan SK terkait riset insya Allah dalam waktu dekat akan diluncurkan oleh Bapak Direktur KSKK Madrasah. Ya, ada ratusan madrasah baik sanawiyah maupun aliyah akan di-SK-kan oleh Dirjen Pendis sebagai madrasah dengan unggulan di bidang riset. Nah, untuk mengembangkan beragam bakat minat siswa, ya, madrasah dapat mengembangkan beberapa program unggulan sesuai dengan potensi yang dimiliki di madrasah. Madrasah harus berani tampil beda. Ya, sudah tidak saatnya madrasah itu sama antara satu dengan yang lain. Silahkan tampilkan keunikan masing-masing, tampilkan potensi-potensi yang ada di masing-masing madrasah. Kita harus membuat branding, kita membranding madrasah kita. Ibaratkan warung makan, kita mau jualan apa dan menu spesial apa yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Dalam rangka mengembangkan bakat minat siswa, madrasah dapat mengelompokkan siswa di dalam pembelajaran berdasarkan bakat dan minatnya. Misalkan, ya kalau di MTS tertentu, ya pada saat siswa baru mulai masuk, ya siswa baru mulai masuk, kita buatkan angket, misalkan kira-kira bakat minat masing-masing anak apa. Setelah dapat data, ya anak-anak kita kelompokkan sesuai dengan bakat minatnya. Kelas A misalkan, sekian puluh anak, ada 30 anak yang memang punya bakat dan minat di bidang riset, kita kelompokkan jadi satu kelas. Kelas A misalkan ya, atau kelas 7A.
Kemudian anak-anak yang punya bakat di bidang sains, ya, pendalaman di bidang sains, silahkan. Anak-anak yang kepingin mengembangkan diri untuk di bidang sains, ya, dikelompokkan satu kelas. Anak yang punya hobi ngutak-ngatik teknologi, hobi robotik, gitu ya, kita kelompokkan satu kelas. Kemudian anak-anak yang punya talenta di bidang bahasa asing, kita juga bisa kelompokkan. Nah, anak-anak yang punya talenta di bidang keagamaan, misalkan tilawah, anak yang suaranya bagus, ngajinya bagus, dan lain sebagainya, dan ingin mengembangkan bidang tilawah, silakan dikelompokkan ya menjadi satu kelas. Nah, kalau memang cukup untuk satu kelas, ya. Nah, anak yang akan mendalami tahfiz bisa ada kelas tahfiz. Anak yang tidak tertarik riset, tidak tertarik sains, tidak tertarik bahasa asing, tapi dia punya potensi di bidang olahraga, punya potensi di bidang seni, silakan dikelompokkan menjadi satu kelas, gitu ya, agar pembimbingannya lebih optimal. Kelas olahraga, kelas seni, dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Selama ini kita mengelompokkan siswa atas dasar nilai rapot, nilai akademik. Ya, anak yang nilainya bagus ditaruh di kelas A, yang di bawahnya kelas B, bawahnya lagi kelas C, atau mungkin dalam satu kelas bermacam-macam. Semuanya dasarnya adalah nilai rapot atau nilai akademik. Padahal potensi anak-anak itu bukan hanya di bidang akademik, bukan pakai nilai-nilai itu, ya gitu ya. Kenapa kita mencoba mengelompokkan anak berdasarkan bakat dan minatnya? Coba kalau kita amati di dalam keseharian, kita melihat anak-anak itu, ya. Ketika anak-anak punya satu hobi yang sama, misalkan di kampung itu, anak-anak yang suka main olahraga, anak-anak yang suka main sepak bola, ya. Itu kalau ketemu dengan teman-temannya, pasti yang dibicarakan tentang sepak bola, gitu ya. Dan kalau sudah main sepak bola dari pagi sampai sore, mereka betah. Anak yang punya hobi main layang-layang, misalkan, dari pagi sampai sore main layang-layang, dia juga betah. Oleh karena itu kita coba sekarang mengelompokkan siswa itu berdasarkan dengan bakat dan minatnya. Gitu. Insya Allah nanti dia berada di ruangan kelas, ya, di komunitas belajar bersama dengan teman-temannya yang satu bakat, satu minat, memiliki kesamaan, itu akan luar biasa mereka. Dan mereka sudah merasa bahwa kelasnya ini adalah dunia saya. Sehingga anak senang berada di kelas. Kalau tidak masuk sekolah atau tidak masuk madrasah, tidak belajar, dia akan rindu ketemu dengan teman-temannya. Gitu. Kita coba ya, buat unik-unik yang ada di madrasah. Sistem pembinaan siswa kita sesuaikan dengan bakat dan minatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal penting yang terkandung di dalam KMA 184 yaitu madrasah diberi ruang untuk berinovasi. Ya, madrasah diberi ruang untuk berinovasi. Dalam apa? Dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. Ibaratkan madrasah itu rumah makan misalkan. Masing-masing rumah makan punya menu-menu spesial yang akan dijual. Ketika rumah makan itu menjual soto, maka resepnya adalah resep soto. Cara masaknya adalah cara masak soto. Cara menghidangkan adalah menghidangkan soto. Alat-alat yang dibutuhkan adalah alat-alat yang berkaitan dengan untuk memasak dan menghidangkan soto. Ketika rumah makan itu menjual sate, misalkan, maka resepnya adalah tentang sate. Bagaimana membuat menu masakan sate yang nikmat, yang enak.
Alat-alat yang dipakai untuk masak tentunya berkaitan dengan memasak sate. Ada tempat untuk membakar dan lain sebagainya. Menghidangkan sate juga berbeda dengan menghidangkan soto. Itu kalau rumah makan. Ya, sekarang madrasah. Ketika madrasah visinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Program unggulannya berbeda, target-targetnya berbeda. Harusnya dokumen satu kurikulumnya juga berbeda. Masa mau unggulannya berbeda, visi misinya berbeda, dokumen kurikulumnya sama, resepnya sama. Ya, harusnya berbeda. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin masing-masing madrasah menampilkan keunggulannya, ya, kemudian agar madrasah bisa berkreasi, berinovasi, maka kita beri ruang madrasah untuk melakukan inovasi dalam pengembangan kurikulumnya. Yang berikutnya Bapak Ibu, madrasah juga dapat menyelenggarakan muatan lokal. Ya, kita tahu bahwa tadi kita kepingin ya masing-masing madrasah bisa mengembangkan keunggulan lokalnya ya melalui muatan lokal. Oleh karena itu kita beri slot di sana, madrasah dapat mengembangkan muatan lokal maksimal 3 mata pelajaran. Salah satunya kalau di Jawa biasanya ada muatan lokal bahasa Jawa dengan ada peraturan gubernur ya, itu berlaku baik untuk sekolah maupun madrasah. Ketika sudah ada peraturan gubernur, salah satu muatan lokalnya adalah bahasa Jawa misalkan ya, nah, maka madrasah sudah tertutup kalau tidak diberi slot sampai lebih dari 1 muatan lokal. Dulu sebelum ada KMA 184 yang kita gunakan adalah Permendikbud nomor 79 tahun 2014, di mana sekolah dan madrasah dapat mengembangkan muatan lokal maksimal 2 jam pelajaran. Nah, itu bunyinya seperti itu. Nah, itu dirasa oleh warga madrasah kurang karena di madrasah ini sangat unik-unik. Ada kekhasan-kekhasan madrasah juga yang harus diajarkan. Oleh karena itu kami beri slot sekarang sampai dengan 3 mata pelajaran, maksimal 6 jam pelajaran. Ya. Nah, bila madrasah ingin mengembangkan potensi-potensi yang ada tadi, kelas-kelas yang unik-unik tadi, mulai dari kelas riset, kelas tahfiz, ya, kelas robotik, dan lain sebagainya, kemudian dirasa jam yang ada itu masih belum cukup atau kurang gitu ya, dan madrasah masih memiliki waktu ya, masih memiliki kesempatan untuk menambah jam, maka madrasah dapat menambah beban jam pelajaran maksimalnya 6 jam. Mau menambah 1 jam boleh, menambah 2 jam boleh, 3 jam boleh, tapi maksimal tambahan itu hanya 6 jam pelajaran gitu ya. Silahkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, di samping menambah jam pelajaran, ya, madrasah juga dapat melakukan relokasi jam pelajaran pada mata pelajaran tertentu untuk mata pelajaran yang lain. Apa yang dimaksud dengan relokasi? Relokasi itu bukan mengurangi jam, tetapi memindahkan jam di mata pelajaran tertentu untuk keperluan mata pelajaran yang lain. Contoh misalnya ketika siswa baru kelas 7 ya, itu inputnya dari berbagai macam pendidikan dasar, ada yang dari MI, ada yang dari SD ya. Setelah dilakukan matrikulasi Bapak Ibu ternyata misalkan ya diketahui anak-anak itu kemampuan dasar untuk baca tulis Al-Qur'annya masih perlu mendapatkan perhatian. Sehingga ya diputuskan bersama oleh warga madrasah, ya guru dan kepala madrasah, wah anak-anak ini harus mendapatkan waktu yang cukup untuk mempelajari Al-Qur'an, belajar baca tulis Al-Qur'an dan juga bahasa Arab. Maka perlu ada tambahan waktu. Gimana tambahannya? Karena untuk tingkat MTS ini kan struktur kurikulumnya bebannya 48 ya, 48 misalkan ya.
Wah, nggak cukup Pak, 2 jam pelajaran untuk Al-Quran hadis, ditambahi 1 jam dong. Nah, tapi kita kepingin tetap 48, bukan menjadi 49. Oke, caranya apa? Caranya relokasi. Relokasi mengambil 1 jam dari mata pelajaran yang lain. Kira-kira mata pelajaran apa yang akan diambil? Ya silahkan dimusyawarahkan sendiri di internal madrasah, karena memang kami memberi otonomi kepada madrasah untuk berinovasi, gitu ya. Jadi silahkan dimusyawarahkan bersama untuk mendukung program tadi agar anak-anak memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan mata pelajaran Al-Quran hadis agar anak-anak baca tulis Al-Qurannya lebih baik. Ya. Pun demikian ya, ketika anak-anak misalkan sudah mendekati akhir mau kelulusan, ya, ada ujian ya. Nah, ujian apa yang kira-kira difokuskan di madrasah itu menjadi program unggulannya? Maka program-program unggulan tadi bisa mendapatkan tambahan jam. Ada relokasi dari jam yang lain. Kira-kira demikian. Silahkan diatur. Di samping itu, Bapak Ibu, guru juga dapat melaksanakan pembelajaran dengan sistem kolaboratif. Kalau di MI istilahnya tematik. Kalau di MTS dan Aliyah kita beri kesempatan guru berkolaborasi. Misalkan ya, mata pelajaran Al-Quran hadis, mata pelajaran fikih, ya, mata pelajaran IPS atau bahasa itu berkolaborasi. Bagaimana cara berkolaborasinya? Ya, ketika dari masing-masing mata pelajaran tadi memiliki kesamaan materi atau pokok bahasannya ya atau KD-nya sama, maka pembelajaran bisa dilaksanakan secara kolaboratif agar anak-anak bisa memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap satu persoalan. Contoh misalkan persoalan tentang jual beli, ya temanya tentang jual beli, materinya tentang jual beli, bisa dikaji dalam mata pelajaran fikih kira-kira ya, kemudian dengan mata pelajaran Quran hadis, dengan mata pelajaran IPS dan sebagainya ya, itu bisa berkolaborasi dalam proses pembelajarannya. Silakan, itu boleh. Yang berikutnya Bapak Ibu, dalam KMA 184 juga sudah kita cantumkan di sana satu poin tersendiri bahwa madrasah dapat menyelenggarakan pendidikan dengan sistem paket maupun sistem kredit semester. Sistem paket adalah pola pembelajaran sistem klasikal. Maksudnya apa? Siswa berada di dalam kelas yang sama sejak pertama masuk ya, gitu kan, sampai dengan nanti lulus. Sistem pembinaan secara klasikal. Tapi kalau sistem SKS adalah layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecepatan belajar siswa. Anak-anak ya mungkin masuk pertama berada di dalam satu kelas yang sama, tetapi ketika anak yang punya kecepatan lebih ya di atas rata-rata, dia bisa menyelesaikan kompeten KD-KD yang dituntutkan dalam proses pembelajaran lebih cepat dari temannya, maka memungkinkan anak-anak yang punya kecepatan belajar tadi itu menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada teman-temannya. Nah, juknis tentang sistem SKS sudah kami keluarkan, silahkan kalau ingin mempelajari. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Madrasah Sanawiyah khususnya di Jawa Timur, mohon maaf kalau menyebutkan provinsi, udah banyak yang menyelenggarakan sistem kredit semester. Di samping Jawa Timur, tahun ini juga ada di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menyelenggarakan SKS ya. Moga-moga lah nanti ke depan juga dari provinsi-provinsi lain ya, misalkan Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, itu ada yang sudah mencoba menyelenggarakan SKS. Antara sistem paket dan SKS itu merupakan sebuah pilihan, sama-sama memiliki kelebihan ya. Silakan
kalau ingin mencoba pelajari dulu juknisnya atau pedomannya, kemudian nanti diadakan pembimbingan, insya Allah tahun berikutnya bisa menyelenggarakan sistem kredit semester. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, yang belum pernah ada di dalam regulasi kurikulum di madrasah. Apa itu? Madrasah berasrama dapat melaksanakan pembelajaran pada waktu pagi, siang, dan malam. Wah, ini luar biasa ini. Kalimat ini luar biasa. Ada satu bab tersendiri di dalam KMA 184 ini. Bahwa madrasah yang memiliki sistem asrama atau boarding, ya, ini pembelajarannya pada pagi hari, ba'da subuh, gitu ya, atau siang hari di kelas, atau malam hari di asrama, itu bisa dihitung sebagai jam pelajaran formal. Sehingga guru-guru ngajar habis subuh ada kajian tafsir, ya, ada kajian tentang hadis, ya, ada kajian tentang Al-Qur'an, itu bisa juga dihitung sebagai jam pelajarannya mata pelajaran fikih atau Al-Qur'an hadis, ya. Kalau memang itu diformalkan oleh madrasahnya, ada SK kepala madrasahnya, ada jadwalnya, ada guru yang ngajarnya, ada materi yang diajarkan dan lain sebagainya. Termasuk pada malam hari di asrama. Nah, gitu ya. Sehingga madrasah-madrasah yang berasrama, Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran formal itu jangan semuanya difokuskan pada siang hari. Bisa dibagi-bagi, ada yang pagi, ada siang-siang, ada yang malam di asrama. Silahkan, monggo itu ya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, apapun inovasi yang kita lakukan harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Agama. Kalau untuk tingkat MTS harus mendapatkan persetujuan dari Kemenak Kabupaten Kota. Dokumen satunya harus ditantangani oleh pejabat yang ada di Kemenak Kabupaten Kota. Biasanya Pak Kasih, Penmat Kabupaten Kota yang mensahkan atau Pak Kemenak, gitu ya. Ini penting. Struktur kurikulum di MTS, ya, saya yakin tidak terlalu banyak perubahan, tetapi ada satu mata pelajaran tambahan, yaitu mata pelajaran pilihan. Apa itu? Ya, di kelompok B, Bapak Ibu, ada mata pelajaran seni budaya, penjas orkes, kemudian prakarya dan atau informatika, kemudian muatan lokal. Kalau di KM 165 tahun 2014, Bapak Ibu, belum ada mata pelajaran informatika dan belum langsung tertulis di situ mata pelajaran muatan lokal. Terkait dengan prakarya dan informatika, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu atau kedua mata pelajaran tersebut. Jadi, MTS bisa menjalankan prakarya saja boleh, informatika saja boleh, atau prakarya dan informatika dua-duanya dilaksanakan. Khusus mata pelajaran informatika bisa diselenggarakan kalau ya madrasah itu sudah menyiapkan sumber daya manusianya, ada gurunya yang ngajar dan juga ada sarana prasarananya. Jangan sampai mengajarkan membuka informatika, pelajaran informatika tetapi gurunya tidak ada atau sarana prasarannya tidak mendukung. Nanti siswa akan belajar apa? Gitu ya. Nah, misalkan ini ya, siswa kelas 10 di salah satu MTS. Kalau misalkan di madrasah itu memilih hanya prakarya, maka siswa kelas 10 seluruhnya bisa mengambil prakarya. Namun demikian, bila di madrasah itu menyelenggarakan dua-duanya, prakarya ada, informatika juga ada, maka pilihannya kalau kelas 10 ada 5 kelas misalkan, ya, 3 kelasnya prakarya, 2 kelasnya informatika, begitu juga boleh. Kalau menyelenggarakan dua-duanya. Tapi dalam 1 tahun pelajaran, siswa memilih 2 tidak boleh. Prakarya ikut, informatika ikut. Itu tidak boleh. Harus memilih salah satu. Kalau sudah prakarya, prakarya. Kalau informatika, informatika. Tapi bagaimana kalau siswa tertarik juga prakarya, juga informatika? Nah, silakan. Madrasah punya program misalkan. Oh, kelas 7-nya prakarya. Nanti ketika kelas
9 informatika, itu juga boleh. Tapi kalau hanya 1 tahun nanti kira-kira kurang mendalam, kira-kira begitu ya. Tapi intinya tidak ada larangan, gitu, ya, boleh-boleh saja. Nah, dalam rangka mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di madrasah, maka Kementerian Agama ya mengembangkan muatan lokal yang ada di madrasah tadi yang saya sebutkan maksimal 3 mata pelajaran. Ini dalam rangka apa? Mengembangkan potensi lokal atau potensi daerah. Apa saja muatan lokal yang dapat dijalankan atau diprogramkan di madrasah? Yaitu antara lain tahfizul Quran, tilawah, seni Islami, bidang riset atau penelitian ilmiah, bahasa daerah, teknologi, misalkan robotik, misalkan atau TIK juga boleh, gitu ya. Kemudian pendalaman sains, kekhasan madrasah. Apa itu kekhasan madrasah? Kita tahu bersama bahwa madrasah-madrasah di Republik Indonesia itu 95% swasta, yang negeri hanya 5%. Madrasah-madrasah swasta Bapak Ibu didirikan oleh yayasan, dikelola oleh yayasan atau oleh masyarakat, oleh organisasi masyarakat. Nah, masing-masing organisasi masyarakat punya kekhasan. Misalkan madrasah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, di bawah pengelolaan Ma'arif, itu biasanya ada mata pelajaran khas yaitu tentang aswaja. Ya, maka madrasah di bawah naungan Ma'arif itu bisa mengembangkan muatan lokalnya tentang aswaja. Madrasah di bawah naungan Muhammadiyah ya bisa mengembangkan kekhasan madrasahnya tentang kemuhammadiyahan. Madrasah di bawah naungan Persis ya bisa mengembangkan muatan lokal tentang Persis dan lain sebagainya. Ya, itu yang kami maksud dengan kekhasan madrasah. Yang berikutnya, kekhasan madrasah dalam naungan pondok pesantren. Ya, ini beda lagi. Biasanya di dalam pondok pesantren, Bapak Ibu, ada mata-mata pelajaran khas pondok. Misalkan balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan muatan lokal di madrasah yang berada di dalam naungan pondok pesantren. Nah, insya Allah jenis-jenis muatan lokal ini Bapak Ibu sudah diakomodir di dalam simpatika. Karena kami dari KSKK Madrasah telah berkoordinasi dengan tim simpatika di Direktorat GTK. Jadi teman-teman nanti jangan ragu lagi kalau ingin mengembangkan muatan lokal yang ada di madrasah masing-masing. Ya, insya Allah tidak ada kendala terkait dengan simpatika. Namun demikian, kalau ada misalkan muatan lokal yang namanya unik ya belum ada di dalam daftar ini ya nanti silakan disesuaikan kira-kira bisa masuk di kelompok apa nih, nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, atau nanti bisa memberikan masukan kepada kami kira-kira ada Pak di luar yang kelompok ini ada lagi masih unik Pak gitu. Tapi kalau bisa dimasukkan di dalam kelompok yang sudah ada ini lebih baik kira-kira begitu. Rambu-rambu di dalam mengembangkan muatan lokal, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jenis muatan lokal yang akan dikembangkan itu ditentukan sendiri oleh satuan pendidikan. Kementerian Agama Pusat tidak menentukan madrasah A muatan lokalnya ini, madrasah B muatan lokalnya ini. Itu enggak ditentukan, ya. Kecuali kalau ada peraturan gubernur ya di satu daerah bahwa sekolah atau madrasah yang ada di provinsi tertentu muatan lokalnya bahasa daerah misalkan atau bahasa Jawa kalau di Jawa. Nah, itu harus diikuti. Di samping itu bisa menyelenggarakan muatan lokal yang lain. Untuk menyiapkan agar pembelajaran muatan lokal itu bisa optimal, maka madrasah harus melengkapi dengan susunan KIKD-nya. Madrasah harus mengembangkan sendiri yang namanya saja muatan lokal, ya muatan untuk mengembangkan potensi lokalnya.
Oleh karena itu KIKD-nya harus disusun sendiri oleh madrasah. Yang berikutnya, mapel muatan lokal setiap kelas bisa berbeda-beda, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian berapa waktunya, bagaimana siswa mengikuti muatan lokal? Siswa dapat memilih muatan lokal minimal 1. Ya, harus mengikuti muatan lokal minimal 1. Kalau di madrasah ada 2-3 muatan lokal, siswa itu minimal ngikut 1 saja, ya, minimal gitu ya, boleh 2. Yang berikutnya, di samping muatan lokal, Bapak Ibu, kalau muatan lokal itu masuk di dalam intrakurikulum, ya, mata pelajaran intrakurikulum. Untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa juga bisa dikembangkan melalui program ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang wajib, seluruh satuan pendidikan madrasah wajib menyelenggarakan ekskul pramuka. Di samping itu, madrasah juga bisa mengembangkan ekstrakurikuler bahasa asing, usaha kesehatan sekolah, PMR, paskibraka, olahraga, seni, pengembangan teknologi. Madrasah yang punya asrama mau mengembangkan tentang keputrian, itu juga boleh, ya, mengembangkan keputrian itu juga boleh. Silakan. Contoh pengembangan riset. Pengembangan riset di madrasah itu bisa dilakukan dalam bentuk muatan lokal maupun ekstrakurikuler, ya. Pengembangan riset itu tujuannya Bapak Ibu untuk mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang penelitian ilmiah. Jadi bukan untuk menjadi juara-juara, bukan untuk menjadi juara, itu tujuan utamanya, ya. Yaitu tujuan utamanya adalah mengembangkan bakat dan minat siswa di bidang penelitian ilmiah. Yang berikutnya, untuk melatih siswa berpikir secara ilmiah, berpikir secara sistematis, berpikir secara kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Kita tahu bersama bahwa di dalam kegiatan penelitian ilmiah, ya, di dalam riset, siswa itu dilatih untuk berpikir yang runut, berpikir secara ilmiah, ya, sebab akibat dan lain sebagainya. Di samping itu anak-anak juga dilatih untuk berpikir kreatif. Apa yang diteliti, ya, bagaimana cara menelitinya, itu dilatih untuk berpikir kreatif. Dan hasil penelitiannya biasanya dikomunikasikan, dipaparkan, dipresentasikan. Maka itu juga melatih anak untuk berpikir, punya kemampuan komunikatif. Dan di dalam meneliti biasanya melibatkan banyak orang. Anak-anak harus bekerja sama dengan instansi, dengan lembaga lain. Maka ini juga berlatih berkolaborasi. Biasanya di dalam meneliti biasanya tim berkolaborasi dengan temannya, ya, dengan dinas-dinas, dengan unit-unit yang lain. Ini Bapak Ibu juga sekaligus sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21. Kegiatan riset juga dalam upaya meningkatkan mutu dan daya saing madrasah. Ya, silakan. Ini riset bisa menjadi salah satu brand yang ada di madrasah. Dengan riset diharapkan akan lahir calon peneliti muda yang handal sebagai alumni dari madrasah. Biasanya anak-anak yang sudah terbiasa dengan belajar riset selama di madrasah, jenjang MTS misalkan, nanti di aliyahnya juga akan luar biasa. Anak mendapatkan bimbingan riset mulai dari MTS, aliyah, insya Allah di perguruan tingginya dia akan luar biasa. Kalau hanya membuat makalah, membuat skripsi, itu udah biasa. Kira-kira begitu. Oleh karena itu kami kembangkan program riset ini di madrasah. Nah, riset itu tadi dapat dikembangkan atau pembelajaran riset itu 2 alternatif. Alternatif pertama, riset sebagai muatan lokal. Karena muatan lokal, ya, masuk intrakurikulum, diberikan 2 jam pelajaran setiap tatap muka.
Bagaimana mengatur kelompok belajarnya atau mengatur jadwalnya diserahkan sepenuhnya oleh madrasah dengan beberapa alternatif. Misalkan yang pertama, riset diikuti oleh seluruh siswa. Ya, misalkan tadi kelas 10 atau kelas 11, kelas 10, mohon maaf. Kalau di MTS kelas 7, semuanya ngikutin riset. Atau risetnya kelas 7 dan kelas 8. Itu. Nah, di samping seluruh siswa, juga alternatif berikutnya. Pak, setiap kelas punya bakat minat yang berbeda. Maka risetnya hanya ketemu satu kelas nih. Boleh risetnya diikuti oleh siswa pada kelas tertentu saja. Pak, risetnya nggak cukup, anaknya satu kelas. Ya, misalkan yang ikut hanya 10 anak. Nah, dengan moving class riset, misalkan. Anak dari kelas 7A, ada 2 anak yang hobi riset, berminat di riset. 7B ada 5 anak yang berminat. 7C ada 5 anak yang berminat. Kemudian dikumpulkan menjadi satu pada saat jam riset, anak-anak tadi ngumpul di kelas riset. Itu namanya moving class riset. Itu juga boleh, ya, silahkan. Nah, alternatif kedua, riset sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler. Ya, pembelajaran riset, Bapak Ibu, diberikan di luar jam pelajaran, di luar jam pelajaran formal pada sore hari, misalkan, gitu ya. Pada sore hari, pembelajaran risetnya diberikan pada sore hari. Nah, riset hanya diikuti oleh beberapa anak saja yang punya bakat dan minat di bidang riset atau penelitian ilmiah. Berapa waktunya? Ya minimal 1 jam, gitu ya, 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Silahkan sesuai dengan ketersediaan waktu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, geliat riset pada tahun ini luar biasa. Ya, Kementerian Agama itu menyelenggarakan MyRes itu sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, proposal yang masuk sebanyak 666. Pada tahun 2019, sebanyak 1018 proposal. Dan tahun ini, tahun 2020, Bapak Ibu, 5 kali lipat, sebanyak 5.600 proposal. Ya. Baik jenjang MTS dan jenjang aliyah. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu, ternyata jenjang MTS proposalnya lebih banyak daripada jenjang madrasah aliyah. Contohnya itu, ya, untuk bidang matematika dan sains dan pengembangan teknologi, ya, dari MTS sebanyak 1.383, sedangkan di madrasah aliyah ya sebanyak 859. Untuk bidang ilmu sosial dan humaniora dari MTS 1.387. Ya, untuk madrasah aliyah 846. Di bidang keagamaan, ya, riset bidang keagamaan ada 690 dari madrasah sanawiyah. Di aliyah 435. Ini mohon maaf kalau salah tulis tahun, ya, harusnya 2020. Ini menunjukkan sebuah geliat anak-anak, ya, geliat guru-guru, geliat madrasah di dalam mengembangkan keunggulan di bidang riset sangat luar biasa, ya. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu, potensi-potensi yang ada di dalam madrasah masing-masing tidak hanya riset, potensi di bidang keagamaan, di bidang akademik, di bidang sosial, di bidang seni dan budaya, di bidang olahraga, silahkan dikembangkan, ya. Ini dalam rangka mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat tadi. Nah, apa kuncinya? Mari kita lakukan inovasi tiada henti untuk mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Sekali lagi, madrasah hebat adalah madrasah yang bisa mengembangkan seluruh potensi peserta didik dengan optimal. Insya Allah, bila potensi-potensi yang ada di setiap diri peserta didik berkembang dengan optimal, maka niscaya, ya, keunggulan madrasah akan bisa kita wujudkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Selanjutnya kita bisa sharing, diskusi bersama-sama.